Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Beatrix Maltinatu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Menurut Abbas Ali Panera dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi utama dari adanya sistem operasi komputer. Yang pertama, manajemen perangkat. Fungsi pertama dari sistem operasi komputer yaitu sebagai pengontrol atau pengatur jalannya komunikasi antar perangkat yang dilakukan dengan melewati semua driver. Dalam mengurus hal tersebut diatur oleh pihak input-output controller. Yang kedua, manajemen prosesor. Fungsi dari sistem operasi komputer lainnya adalah manajemen prosesor, di mana adanya sistem operasi komputer dapat mendukung proses multiprogramming. Proses ini untuk menetapkan pada tingkat mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, manajemen memori. Pada fungsi sistem operasi komputer kali ini terbagi dalam dua macam, primary memory dan main memory. Primary memory berarti kebutuhan penyimpanan yang diutamakan, seperti RAM. Sedangkan main memory berarti penyimpanan yang dapat diakses langsung lewat CPU atau Central Processing Unit. Yang keempat, manajemen file. Fungsi sistem operasi komputer yang terakhir yaitu manajemen file, di mana dapat digunakan untuk melakukan pembentukan file dokumen dari awal sampai akhir yang mengontrol apa saja kebutuhan informasi. Selain itu juga mengatur lokasi, fungsionalitas sistem, serta fitur lainnya. Pada tingkat pengaturan tersebut dapat disebut dengan file system, yang umumnya dimasukkan dalam direktori pencarian dengan tujuan memudahkan penggunanya. Beberapa sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware, hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan baik dengan menggunakan Windows karena dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua, Macintosh Operating System. Sistem operasi komputer ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. Sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihaknya yang selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan yaitu mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. Yang ketiga, Linux. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Jika kamu merupakan orang yang mengetahui cara menyesuaikan dan bekerja dengan sistem operasi, mungkin sistem ini pilihan yang ideal untuk kamu. Serta apabila pengkodean dan pekerjaan back-end semacam ini menarik untuk kamu, kamu dapat menggunakan sistem operasi komputer ini dan mulai memanipulasinya. Selain itu, sistem ini terkenal kebal akan virus, tetapi untuk software tambahan masih rentan terhadap malware pada web server. Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC sepanjang tahun 1980-an. Meskipun Microsoft Disk Operating System menikmati popularitas yang cukup biasa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multiseluler dari sistem operasi Unix dan Microsoft Disk Operating System terbatas pada antarmuka baris perintah, berbeda dengan Graphical User Interface yang ramah pengguna dari komputer Macintosh awal dari Apple. Yang kelima, Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multiseluler dan multitasking yang paling kuat dan populer.
Program Unix dirancang berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal, dapat dioperasikan, dan bekerja dengan antarmuka teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti untuk mengelola sistem dan proses lainnya. Subsistem kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, manajemen memori, manajemen jaringan, dan lain-lain. Yang keenam, Android. Sistem operasi komputer lainnya yaitu Android. Walaupun Android cenderung lebih identik dengan smartphone, namun ada juga tablet convertible yang menggunakan sistem operasi komputer Android. Contohnya perangkat Asus Transformer yang berfungsi sebagai tablet. Namun setelah kamu menambahkan keyboard, tablet tersebut dapat diklasifikasikan sebagai komputer Android. Chromium OS. Chromium OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome OS dibangun, yang mendukung laptop Chromebook dan stasiun kerja Chrome OS. Keunggulan yang dimiliki sistem ini adalah kecepatan dalam pemrosesan. Chromium OS mampu menghilangkan setiap proses yang tidak perlu dan menjalankan semua yang mungkin dapat dilakukan secara paralel, memungkinkan pengguna beralih dari menyalakan komputer hingga menjelajahi web dalam beberapa detik. Era sistem operasi. Sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan manusia dalam menghitung dan mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu dengan menjalankan beberapa tugas sekaligus. Pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi dapat digunakan banyak pengguna sekaligus dan dapat melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat. Pada masa generasi keempat sudah dimulai era komputasi tersebar di mana-mana. Komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga dicapai kinerja yang lebih baik. Struktur DMA, Direct Memory Access, merupakan suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input-output dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok. Berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah, di mana interupsi terjadi untuk setiap byte. DMA bermanfaat untuk mempercepat proses transfer data agar tidak membebani kerja CPU. Hal ini karena proses transfer data yang dilakukan oleh DMA mengurangi siklus clock yang dipergunakan untuk membaca atau menulis blok data.